Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Di hari ini seperti yang eh, bisa dilihat di layar, jadi aku bakal sharing gimana caranya memahami Godot. Eh, Bukan bikinnya sih, kita ini cuman kayak mungkin di tahap membosankannya karena aku pengen coba jelasin dari awal Godot apa semua aspek-aspeknya, jadi teman-teman bisa dapat bayangan apa yang harus dilakukan kalau pakai misalnya istilah kalau di Godot itu node, ya feature-feature lah, feature-feature yang ada di Godot, dan itu kenapa aku bikin video ini. Dan seperti biasa teman-teman, kalau misalnya merasa video ini berguna, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Dan makasih banyak teman-teman yang udah nyengkring juga itu, makasih banyak semuanya atas dukungan-dukungannya. Walaupun aku belum mendapatkan beasiswa, aku akan mencari lagi beasiswa biar aku kuliah guys. Walaupun nantinya misalnya aku nggak keterima, aku insya Allah bakal tetap kuliah, aku akan mengumpulkan. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya. Kita langsung aja ke Godot. Jadi ini kenapa aku bisa bilang sangat membosankan, kelihatan kan? Nah, jadi di Godot ada yang namanya node, ini inherits dari objek. Jadi node itu anak dari objek, ini istilahnya ya, objek. Kalau misalnya kita klik di sini, objek ada banyak banget ini. Dan kalau misalnya teman-teman kayak ih banyak banget, aku males gitu kan. Nah, kita dari pertama dulu, an advanced variant type. Oke. Kalau misalnya males baca dokumen, kita langsung aja ke Godotnya. Ini aku gunain Godot 4,4. Jadi aku create aja baru di sini. Dan aku mau let's see, kita Godot mana dia. Nah, aku mau kasih nama baru kah? Belajar Godot. Compatibility, oke. Create. Aku pakainya compatibility, kenapa? Karena aku males mikir. Jadi sebenarnya kan tadi ada mobile sama apa tadi yang atas, pokoknya kalau compatibility kan ada keterangannya lebih, ya aku udah pernah bahas sih di sebelumnya kan. Jadi ya ini teman-teman penampakan Godot 4,4 yang terbaru, Maret kemarin rilisnya, dan sekarang kan 3 April. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, aku singkirin dulu deh foto kameranya, dan ya kurang lebih kayak gini teman-teman. Di sini ada scene, ada project, debug, editor, help. Biasanya ini nggak usah terlalu dipikir pak, nanti kita bakal mainnya itu ke project, paling seringnya ini project. Dan ini penampakan 3 dimensinya teman-teman. Layar ini nih 3 dimensinya. Ada buat ngaktifin sunlight, ada ini buat preview environment, nanti jadinya kayak gini. Kalau misalnya nggak usah pakai environment, kalau misalnya environmentnya nggak usah diaktifin, berarti ini dimatiin aja kayak gini. Dan di sini ada select mode, ada move mode, rotate mode, scale mode, show list of selectable node. Jadi kalau misalnya di 3 dimensi, node yang bisa di klik itu bisa kelihatan di sini. Nanti ada ruler mode, use local space, use snap. Apa fungsinya use snap? Jadi kalau misalnya pas teman-teman mau minggirin mau meratakan objek sesuai dengan kotakan, pakainya grid use snap ini. Dan ini ada Z, Y, X. Z itu seperti biasa horizontal, Y itu vertikal, X itu depan belakang kayak gini. Jadi 3 dimensi kan, gitu. Dan di sebelah kiri ada create root node yang tadi kita baca di dokumen ya kan. Di sebelah sini nih, mana dia, mana, nah nih node, because it inherits from node. Jadi ada 2 dimensinya, ada 3 dimensi scene, ada user interface, ada other node.
Aku biasanya pakai Evernote nih. Nanti kita kembali ke sana. Di sebelah kiri bawah teman-teman ada file system. File system ini nge-show, apa istilahnya, nge-show, menampilkan isi dari folder gamenya teman-teman. Jadi so far ada icon.sfg ini dari sononya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat di sini, aku punya mana tadi, belajar Godot. Nah, nih kita cuman ada icon ini doang. Dan emang karena isinya cuma ada icon, makanya di file system pun cuma ada icon. Begitu. Dan ke sebelah kanan teman-teman, sebentar. Tadi kita udah scene, file system selesai. Di sini ada sort files, change split mode. Terus file system selesai ya. Scene-nya bakalan banyak nanti, jadi aku skip dulu itu. Ini 3 dimensi, ini tampilan 2 dimensi teman-teman, kelihatannya kotak kayak gini karena 2 dimensi ya, jadi layar doang. Ini so far select mode, move mode, rotate mode, scale mode-nya masih sama. Show list of selectable nodes at positions click, jadi nanti kalau misalnya position ini diklik nanti ada muncul node apa yang bisa diklik. Terus di sini ada paint mode. Nih, you can also use paint view shortcuts space by default to paint in any mode. Ada ruler mode tuh, jadi muncul dia kan. Siapa tahu kan pengen nge-care nih, yang teman-teman yang matematik sekali nih bisa nih, twing. Nah, kameraku masih oke. Use smart snap. Biasanya aku pakai smart snap sama grids tuh. Jadi nanti tuh lihat tuh, wah, 553. Jadi Godot itu sangat tidak memusingkan kita. Jadi kalau misalnya kita pun males ngitung, dia sudah menghitungkan untuk kita. Dan ini ada snapping option, bisa use rotation snap, use scale snap, snap relative, use pixel snap, smart snapping nih, configure snap. Jadi bisa di customize juga. Sejujurnya aku adalah tipe orang pemalas, jadi aku nggak pernah configure snap. Aku menggunakan snap yang sudah tersedia dari Godotnya. Menge-show bagaimana sangat pemalasnya diriku ini. Ada show bones di sini, make bone to the nodes from nodes, bisa kita bahas nanti. Ini view-nya apa aja, ada show ruler, misalnya mau disembunyiin bisa, show guide, show origin, show viewport, gizmos, dan ini bisa customize sendiri teman-teman. Script, ini script bagian dari isi script, isi code, isi yang bakal kita bahas nanti di node. Ada file, new script, bla 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 bla, toggle script panel. Ini karena kita belum bikin ya kan. Set tim, wah kita bisa bikin tim sendiri tuh. Search, find in files, replace in files. Jadi semua, misalnya teman-teman mau ganti kucing, tapi terlalu banyak penyebutan kucing di banyak file, bisa replace pakai ini. Jadi tinggal Ctrl Shift R kucing, terus ganti apa kayak meong gitu. Nanti semua kucing jadi meong 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 gitu. Terus ada debug seperti biasa, ada break, ada caranya lebih mudah untuk ini, bisa nanti dibahas. Dan ini ada fitur baru 4,4. Jujur aku baru mendalami 4,4 juga. Aku sebelumnya masih belum bisa move on dari Godot 4,3, tapi demi tutorial ini aku pakai 4,4 biar teman-teman bisa relate ya kan, misalnya baru mulai ke Godot gitu. Sini ada input, ada 2D, disable game input, dan ini disable game input lagi, manipulate 3D, kalau ini manipulate 2D, terus in toggle selection, ini show list of selectable nodes, masih sama. Ini camera override, terus keep the aspect ratio, terus ini embed game size, stretches to fit the game workspace. Jadi ini tampilan nanti press play to start the game ya. Jadi ini buat play. Distraction, jangan ketutupan kamera. Oke, aku matiin lagi kameranya. Nah,
Di sini ada tulisan distraction free mode. Wing, nah. Jadi dia makin besar, guys. Terus ini untuk layar game. So, kita klik plus di sini ada add a new scene. Alright, asset library. Apakah itu asset library? Di sini buat teman-teman yang pemalas. Karena Godot sendiri mereka karena dia free ya. Jadi mereka juga menyediakan free aset library. Di sini bisa dilihat ada game konsol. Aku jujur satu-satunya aset library yang udah aku gunain itu Dialogic untuk dialog. Dan sayangnya Dialogic juga nggak masuk ke aset library. Kenapa? Karena diberhentikan gitu kalau nggak salah. Aku lupa alasannya, tapi begitulah. Ini ada Godot Signal. Apa sih teman-teman, misalnya coba kita cari multiplayer, ada gak? Ring, nah banyak nih. P2P multiplayer, Steam controller icon, local multiplayer, multiplay core, multiplay framework, multiplay input, semuanya udah disediakan. Kalau misalnya teman-teman mau coding dari nol silahkan. Karena kalau misalnya coding dari nol kan kita tahu kesalahannya ya, kita tahu mana yang harus diperbaiki. Resikonya ya kita harus belajar lebih lama, kita harus punya banyak waktu untuk benerin code-nya juga. Sementara tapi kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa cepet tahu di mana kita harus nge-handle ya kan. Sementara kalau misalnya pakai asset library mungkin lebih cepat, itu pertama, itu free juga. Cuman kalau misalnya asset library-nya nggak diupdate sama pembuatnya, bisa jadi bakal ricu kan. Kayak apaan sih, kok asset library ini nih nggak ada update-nya buat Godot 4,4. Sering terjadi kayak gitu. Jadi teman-teman harus pandai-pandai cari asset library. Kalau misalnya pengen ngontak yang punya juga silahkan, yang punya aset. Di sini ada kayak Samsuli, Hatora Justin, Metsu, Maji, dan lain-lain. Coba aku klik ini salah satunya doang buat contoh. Di sini ada view files, bisa dibaca nih. Connected, ini dia bisa ngedebug dua layar. Jadi ini salah satu multiplayer controller, solo multiplayer games. Ya, ini salah satunya asset library. Dan oke, kita udah masuk ke asset library. Sekarang kita ke, aku matiin lagi kameranya deh. Mana dia? Oke, di sebelah kanan atas teman-teman ada run project, ada ini pause, ini stop, ini cuman no remote deploy export presets configured. Aku nggak tahu, ini kayaknya baru, sebelumnya di 4,3 nggak ada ini. Mungkin aku salah teman-teman, maafkan diriku karena aku cuman menggunakan run, pause, stop, sama ini nih run current scene, run specific scene. Ini aku belum pernah. Ini compatibility yang kayak tadi aku pick di awal-awal ya kan, bisa diganti di sini. Dan teman-teman ini ada di bawahnya ada inspector, ada node, ada select a single node to edit its signals and groups. History ini nanti digunakan untuk di gamenya. Oke, kita masuk ke dokumen lagi. Asik, minta main dokumen, kita kayak ini, kayak salah, kita sangat scholar. Aku geserin dulu biar inspektornya kelihatan ya kan. Cucu mana yuk? Ini, nah sini guys, sama QR twing. Nah, oke, kita masuk ke dokumen. Di sini bisa kelihatan an advanced variant type. All classes in the engine inherit from object. Jadi mungkin pertama-tama aku bakal jelasin teman-teman. Aku ambil 2D aja yang gampang.